Stop jalan kaki 10.000 langkah. Biar nggak kayak teman-teman kita di kolom komen ini nih. Dia bilang, "Bang, gua udah jalan kaki 10.000 seminggu tapi nggak ada hasil. Bang, gua udah jalan kaki tapi masih buncit. Bang, gua udah jalan kaki tapi nggak ada perubahan." Kita wajib stop aja, nggak usah jalan kaki. Karena apa? Karena jalan kaki 10.000 langkah tidak akan bisa membuat kita turun berat badan kalau misalnya kita tidak memperbaiki tiga hal utama yang lebih fundamental dan juga lebih apa? Lebih signifikan efeknya dibandingkan dengan jalan kaki ini. Jadi apa-apa aja sih tiga hal yang fundamental ini yang wajib kita perbaiki ketika kita misalnya udah jalan 10.000 langkah. Jalan kaki di mall, jalan kaki di GBK, jalan kaki di halaman rumah kita luas. Rumah kita 1 hektar misalnya. Oke, kita udah jalan kaki nih. Besoknya nimbang, nggak turun. Minggu depannya kita nimbang, nggak turun juga. Lingkar perutnya makin buncit malah. Ya. Nah, itu kenapa, Bang? Nah, kita bakalan bahas ya, apa aja sih 3 hal yang kita wajib perbaiki. Karena jalan kaki saja itu tidak cukup, biar kayak klien gue ini ya, walaupun umurnya udah 55 tahun dan dia perempuan ya, ingat kalau untuk perempuan, itu jauh lebih susah penurunan berat badannya. Karena pertama, kalau perempuan itu, hormon testosteronnya itu tidak setinggi laki-laki. Atau hormon pembakar lemaknya itu tidak setinggi laki-laki. Kenapa? Karena simpelnya perempuan nggak punya biji. Tugasnya dia melahirkan. Oke? Nah, karena dia tugasnya melahirkan, perempuan itu ketika dia tidak dibuahi, dia bakalan mengalami apa? Menstruasi. Dan pada saat menstruasi itu bakalan ada gangguan hormon yang membuat berat badannya naik. Jadi kalau cewek sama cowok, itu cowok paling gampang tuh turuninnya. Turunin berat lemak, naikin otot. Kalau cewek sangat susah. Tapi ini berhasil turun sebanyak 6 kilogram ya. Dan umurnya udah 55, lingkar perutnya turun 10 cm dalam waktu sebulan aja. Ataupun kayak klien gue yang lain ini ya, yang cowok 10 kilogram dan lingkar perutnya turun sebanyak 11 cm. Teman-teman bisa lihat before dan afternya. Tanggalnya juga ya, pertama kali dia ngirim gambar dan sesudah dia ngirim gambar kayak gimana. Apa aja sih yang kita wajib perbaiki? Langsung kita bahas. Nah, hal yang paling pertama yang kita wajib perbaiki, yaitu kita wajib untuk mengatur pola makan setiap harinya dalam seminggu itu. Kalau misalnya teman-teman mau nurunin sesuai dengan janji gue ya, 3-5 kg per minggu berat badannya, atau lingkar perutnya 3-5 cm per minggu ya, teman-teman wajib mengatur pola makannya juga. Jadi jangan setelah kita jalan kaki, kita makannya ngawur. Karbohidratnya gimana, proteinnya gimana. Jadi kita wajib atur nih. Atur dari mana? Dari karbohidratnya dulu nih. Kita harus ngomongin karbohidrat yang pertama. Karbohidrat itu apa aja, Bang? Ada yang alami nih, yang nggak diproses, yang nggak diolah. Contohnya misalnya nasi. Oke? Atau ubi. Jadi nasi dan ubi itu harus dibatasin. Apalagi karbohidrat olahan. Contohnya seperti makanan yang berbahan dasar tepung. Kue, roti, mie, kerupuk, gorengan. Ya. Jadi itu wajib dibatasin. Berapa, Bang, porsinya? Porsinya adalah kalau untuk yang alami itu 20-50 gram per hari. Atau bahkan nggak usah sama sekali ya. Kalau biar lebih cepat hasilnya kayak klien-klien gue yang sebelumnya itu. Dan juga karbohidrat olahan itu kita wajib stop dulu, Pak. Kalau misalnya hasilnya mau cepat banget nih. Oke, karena apa? Karena kalau teman-teman udah ideal badannya, makanan-makanan yang kita larang di awal tadi, itu bakalan kita boleh konsumsi sekali-sekali dalam program diet kita. Misalnya sebulan sekali, atau setahun sekali gitu ya. Itu nggak apa-apa tuh. Oke? Tapi kalau misalnya kita mau turunin dengan cepat, ya kita wajib stop dulu. Nah, itu untuk karbohidrat. Nah, untuk proteinnya gimana, Bang, porsinya? Untuk proteinnya kita wajib proteinnya penuhi minimalnya 50-100 gram protein per sekalinya kita makan atau sampai kenyang. Proteinnya gimana? Contohnya steak kayak gini, sapi ya. Kalau gue gini. Atau misalnya ayam, paha ayam filet. Atau misalnya telur, jangan banyak-banyak telurnya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada bisulan, malah kumat bisulnya. Tapi ada juga yang nggak bisulan. Nggak apa-apa juga banyak telur. Yang penting jangan makan makanan yang menaikkan gula darah. Itu bakalan apa? Bakalan ngebikin kita gampang lapar. Oke, ketika gula darah naik, dan hormon insulin kita naik ya, karena kan fungsi insulin itu untuk memasukkan gula darah yang kebanyakan di darah kita ini ke dalam sel. Ketika nanti insulinnya naik, hormon leptin itu bakalan keblok. Hormon kenyang itu bakalan keblok. Oke, yang artinya apa? Kalau kita makan protein banyak-banyak, hormon leptin itu connect, Pak, ke otak kita. Jadi kita bakalan enak, mau muntah makan protein. Tapi kalau makan karbo, misalnya teman-teman makan di all you can eat nih, makan daging udah kenyang. Tiba-tiba ada es krim, Pak, ada puding. Ketika kita makan itu, kok nggak kenyang-kenyang? Kenapa nggak kenyang-kenyang? Karena hormon leptin itu diblok sama hormon insulinnya, Pak. Nggak bisa apa? Nggak bisa berfungsi, nggak tahu badannya ada leptin, ada hormon kenyang itu. Jadi makan terus. Jadi itu yang membedakan protein dengan karbohidrat juga. Jadi kita makan proteinnya sampai kenyang, karbohidratnya dibatasin atau nggak usah konsumsi sama sekali. Karena apa? Kalau kita mengkonsumsi protein sampai kenyang, sifat termogenik protein itu paling tinggi. Dia butuh 30% dari total kalori protein itu kita bakalan pakai sebagai energi. Kita bakalan convert protein tadi ya, kita ubah menjadi rambut, kulit, tulang, kita jadi sehat ya.
kita jadi ganteng gitu ya, jadi cantik juga. Karena protein yang melimpah itu, nutrisi yang melimpah. Selain juga bakalan protein bikin kita kenyangnya lebih lama. Oke? Nggak apa-apa bayar mahal lebih dikit. Tapi apa? Tapi hasilnya juga nyata, Pak. Nah, gimana dengan lemak? Kalau lemak, kita mau secukupnya aja. Jangan banyak-banyak. Minyak goreng yang sehat ya, jangan yang dipakai berkali-kali gitu ya. Dan juga jangan yang melalui pemanasan berkali-kali proses pembuatannya. Kita pakai minyak hewani atau minyak kelapa aja. Atau virgin coconut oil gitu ya. Terus juga nanti minyak, contoh di paha ayam, di steak itu dikit aja. Jangan lu tambahin lagi lemak, jangan. Lemak yang di dagingnya aja. Supaya nanti kita punya tenaga nih. Dan juga nanti mensnya jadi teratur kalau buat perempuan. Karena kalau misalnya protein doang, kita bakalan lemes. Ya, nggak ada tenaga. Karena sumber energinya semua dihabisin, Pak. Karbohidrat nggak makan, lemak nggak makan. Ya lu energi dari mana, Pak? Jadi gitu. Itu untuk pola makan yang pertama. Jadi perbaikin dulu makanannya nih, harus dibenerin banget. Nah sekarang yang kedua, yaitu apa? Yaitu pola tidurnya. Kalau misalnya lo jalan 10.000 langkah, diet nggak diatur, tidur juga nggak diatur. Karena apa? Karena dietnya juga rendah protein. Jadi kemampuan tubuh kita untuk tidur lebih cepat itu nggak bisa. Ya karena masih lapar terus, butuh nutrisi terus. Ya, jadi kita mau proteinnya dicukupin banget, sehingga nanti tidurnya bisa cukup. Berapa cukupnya? 7-8 jam. Kita mau memperbaiki tidur kita dengan cara sejam sebelum tidur jangan kena screen HP. Kalau kena screen HP ya, nanti blue light dari HP itu atau dari cahaya menghambat produksi hormon melatonin, hormon tidur kita. Jadi kita nggak mau tuh, mau tidur megang HP terus, kita nggak akan bisa tidur. Walaupun kita minum melatonin, kita masih kena HP, itu matanya pasti masih melek terus. Dan juga suhu ruangan harus dingin, karena kalau panas biasanya tubuhnya harus adaptasi dulu, didinginin dulu, baru bisa tidur. Kecuali misalnya kita makan gitu ya, makan mendekati jam tidur juga, tubuh kita jadi panas. Sehingga apa? Sehingga kita jadi susah banget tidurnya. Tidurnya jadi ke delay, 2-3 jam ke delay. Jadi 2 jam sebelum tidur, itu terakhir kita makan, jangan makan lagi. Terutama makanan yang tinggi banget proteinnya, yang membuat kita jadi apa? Jadi bakarin lemak lagi tuh, bakarin kalori lagi di badannya, karena panas. Nah hal yang ketiga yang terakhir, yaitu apa? Yaitu adalah kita wajib untuk stop dulu mengkonsumsi minuman-minuman manis. Jadi kalau teman-teman mau minuman manis, contoh air kelapa, kita ganti sama alternatifnya. Karena air kelapa itu buat teman-teman yang nggak tahu, itu gulanya tinggi juga, Pak. Walaupun dia nggak ditambahin gula tuh, gula alaminya aja tinggi. Terus juga jus-jus buah kita stop dulu. Karena kecenderungan kita makan yang banyak, minum yang banyak itu tinggi. Sehingga kita susah untuk berada di dalam keadaan kalori defisit. Kita pilih alternatifnya yang nggak ada kalori, atau kita pakai stevia nggak apa-apa dikit aja, atau kita minum whey protein, kopi nggak apa-apa pahit, teh juga nggak apa-apa pahit, jangan banyak-banyak aja kopi sama tehnya. Nah kalau teman-teman nih misalnya pengen dibantuin juga, yang awalnya kadar lemaknya tuh buncit, udah diet bertahun-tahun tapi nggak bisa ngecilin buncitnya, ini selama 4 bulan aja gue bantuin coaching, berhasil turun 10 kg. Dan juga otot perutnya juga mulai jelas. Latihan di gym juga sekarang lebih bertenaga, ototnya mulai jelas juga. Ataupun nih misalnya yang obesitas banget, selama 4 bulanan juga gue bantu sekarang dari 40% kadar lemaknya turun ke 20%. Terus juga walaupun udah berumur 68 tahun gitu ya, gue bantuin bagusin hasil labnya juga. Yang awalnya prediabetes HB1C6, trigliseridanya tuh tinggi banget, lemak dalam darahnya tinggi ya. Kita berhasil turunin juga selama 6 bulan gitu. Dan badannya tuh berubah jauh, lingkar perutnya turun 28 cm, berat badan turunnya banyak banget ya. Nah kalau misalnya teman-teman pengen juga dibantu dari gua, kita bakalan monitor langsung dan pastiin teman-teman supaya kita bisa jadi lebih apa? Kita lebih konsisten, kita lebih enak dietnya, dan kedepannya kita bakalan nggak buang-buang waktu tuh. Karena kalau misalnya kita bingung, ya teman-teman bisa langsung tanya ke gua ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk di coaching langsung, gua bikinin menu makanannya lengkap, daftar makanannya apa aja yang kita wajib konsumsi dan kita wajib stop dulu sementara, dan boleh kita konsumsi sebulan sekali gitu ya, atau seminggu sekali. Dan juga link-link pembelian bahan makanan itu di mana aja, di toko online, termasuk juga kalau di restoran, di ojek online tuh pesannya apa aja, pokoknya lengkap semuanya ya, makanan di rumah ataupun makan di luar. Dan juga program latihan beban di rumah ataupun di tempat gym, itu setiap harinya rutinitasnya gimana, kardionya gimana tuh programnya setiap harinya. Nah kalau bisa teman-teman mau dibikinin langsung semua dan kita monitor langsung, teman-teman bisa daftar di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Segitu aja video gua, see you next video, bye.